Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan membagikan tips brewing espresso yang proper dan ideal dengan mesin espresso Milesto Eliane. Setelah pada video yang lalu, yang sebelumnya kita sudah buat tutorial cara instalasi sendiri ya untuk mesin espresso Milesto Eliane. Sekarang saya akan berbagi tips bagaimana brewing yang proper, yang ideal, yang pasnya gimana sih untuk mendapatkan espresso yang enak gitu ya. Untuk brewing dengan mesin Milesto Eliane sebenarnya simple, sama aja dengan mesin-mesin yang lainnya. Namun dengan mesin ini ada indikator-indikator yang nanti akan membantu Sobat JPW. Kesini dikit, Val. Contoh di sini kalau Sobat JPW lihat, di sini ada shot timer, di mana shot timer ini akan mulai menghitung setelah detik ke-6. Jadi detik 1 sampai 5 dia akan lebih ke arah dianggap free infusing gitu. Jadi dia kayak membasahi dulu. Jadi kalau bisa, bagusnya tetesan pertama tuh harus di detik ke-6. Contoh, kita langsung ambil contoh nih, tanpa ada kopi. Fokus ke sini, Val, air udah nyala. 6. Nah, gitu. Kalau bisa detik ke-6 tetesan pertama jatuh untuk espressonya. Jadi 1 sampai 5 dianggap free infusing. Lalu kita geser ke sini. Di sini ada manometer atau pressure gauge. Nah, si manometer ini atau si pressure gauge ini dia lebih baik posisinya di sini nih. Jadi ada warna merah kalau dari bawah sini, lalu agak pink. Kelihatan nggak, Val, pinknya, Val? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Lalu atasnya agak salem, atasnya agak krem-kreman kekuningan gitu ya. Nah, bagusnya di tengah-tengah nih di sini. Nanti pada saat brewing. Lalu selanjutnya indikator timer di sini menunjukkan waktu pada saat brewing atau waktu ekstraksi, saat netes pertama dan saat selesai. Nah, selesainya seperti apa? Sebetulnya sama saja. Nah, kita akan pakai shooter glass. Kita kejar sebetulnya di single shoot di sini. Gitu. Terus include kremanya. Atau kalau ditimbang, gitu, ditimbang beratnya, kita akan samakan di sini misalkan gini. Kita pakai bubuk kopi misalkan 18 gram. Nah, 18 gram, maka di sini harus menunjukkan 1,5 atau sampai 2,5 kali bubuk kopi yang kita pakai. Contoh, kalau kita pakai 18, berarti minimal sekali 18 dikali 1,5 berapa tuh? Saya ambil kalkulator. Matematika saya sedang-sedang aja soalnya. Nah, biar kelihatan pasti. Kalau memang mau pakai timbangan, 18 gram kali 1,5. Minimal banget dia harus 27 mili di sini. Gram, bisa mili, bisa gram, tapi kalau awalnya mili yang dipakai, harus gram, harus mili juga yang jatuh di sini. Jadi jangan ketukar. Terus maksimal 2,5 kali. Jadi kalau di sini 18 dikali 2,5 kali lipat. 45. Jadi range antaranya di sini kalau kita pakai 18 gram kopi, hasil espresso kedua-duanya ya Sobat JPW, bukan salah satu. Kalau salah satu nilainya 9. Nah, ini di sini jadi 27 atau 45 maksimal. Jadi kalau di sini tampilannya lebih bagus, berapa sih? Tinggal dikali 2 aja. 18 dikali 2. Nah, 36 di sini. Nah, range-nya sesimpel itu. Jadi antara 27 gram sampai dengan 45, tapi bagusnya di 36 gitu. Jadi nggak jauh-jauh. Kalau saya sih hitung gampangnya mungkin di 36 atau di 40 biar lebih simpel. Nah, hasilnya harus sama. Jadi brewingnya pada saat kita pakai kopinya itu 18, satuannya gram. Ketika ditimbang satuannya gram juga untuk si yield espressonya gitu. Yield espresso apa? Kita udah pernah bikin tuh konten. Yield tuh apa? Banyaknya jumlah espresso yang dihasilkan. Nah, kita akan coba langsung. Ini sebetulnya udah dikalibrasi atau belum, Mas? Sebenarnya kalibrasinya buat Alex Duetto, tapi kita coba aja. Karena mirip-mirip, dan kalau memang percobaan pertama memang kurang ideal, nanti tinggal disesuaikan di percobaan kedua. Nah, kita timbang dulu nih.
Jadi kalau baru selesai diinstal, terus kita mau coba brewing espresso, kita timbang dulu si portafilter, kita nolkan terlebih dahulu, baru kita giling kopinya. Tentunya grind size-nya harus disesuaikan, tingkat kehalusannya harus disesuaikan. Karena pada espresso yang ideal ada 3 variabel. Pertama itu grind size, ini kurang sedikit, ini baru 16,9. Saya pengen pakai 18. Oke. Grind size-nya kita anggap sudah ideal atau belum, nanti taunya pada saat kita brew. Terus dose-nya ini 18,4. Berarti simpelnya nanti kita tamping dulu nih ya. Karena ini grind size-nya kita anggap sudah ideal, kita ratakan dulu pakai smoothing temper. Jadi tampingnya tamping standar aja, jangan terlalu lembut dan jangan terlalu keras juga. Oke, twist. Masih ada bubuk-bubuk yang berterbangan di kiri kanan. Taruh aja si tempernya, lalu diputer. Gitu, kayak main cuk di biliar. Oke. Nah, ini tadi mungkin ada yang masih nempel di sini dan mental, hasilnya jadi 17,8, bisa lihat Val. Nah, 17,8 ya. Oke, 17,8. Berarti idealnya 17,8 dikali 1,5. Paling sedikit dia 26,7 gram juga satuannya tentunya. Paling banyak 17,8 dikali 2,5. Paling banyak 44,5. Namun idealnya 17,8 dikali 2. Kalau saya biasanya pakai 35,6, berarti 2 kali lipat dari 17,8. Anggap aja 18 ya. Jadi nanti kita kejarnya mungkin di 36 mili. Kiri dan kanan. Jadi bukan, Mas Tito, apakah 36 mili itu di kanan sama kiri saja? Jadi kanannya 36, kirinya 36, total jadi 72. Bukan. Tapi keduanya beratnya harus sama. Tapi kalau milinya tetap di sini di 30 mili, karena mili itu volume, berat itu kita timbang. Jadi mili itu volume atau banyaknya cairan yang mengisi, termasuk krema nanti dia hitung. Gitu tinggi kremanya, gitu yang mengisi si ruang dari si shooter glass. Tapi kalau berat dia udah fix, ada di tampilan digital scale-nya. Kita coba aja. Jangan lupa kita flash dulu untuk menghilangkan bekas ampas kopi sebelumnya. Nunduk dikit Val. Kelihatan sedikit ada bekas ampas kopi, ini bekas kita tadi brewing yang sebelumnya. Kelihatan nggak? Ada nggak ampas kopinya? Kita flash ya. Nah, itu turun biasanya selesai sekitar 1-2 detik aja. Lalu kita lap si tray-nya biar bersih, biar nanti timbangan kita tidak terkena air. Lalu langkah berikutnya kita masukkan portafilter, tentunya sambil ditahan mesinnya agar tidak terbawa. Dan untuk mesin espresso yang baru, dia biasanya tidak harus lurus sampai ke tengah, mungkin agak ke arah kiri sedikit atau agak miring ke arah jam 6:30 kalau jam, jadi nggak sampai jam 6 persis. Nah, lalu kita siapkan timbangan berikut dengan shooter glass. Nah, satuannya kita akan buat gram juga nih. Nah, untuk lebih aman kita akan pindah ke sini juga, nanti kita bikin sama-sama gram, sama dengan kopi yang tadi kita pakai bubuknya ya. Udah dinolkan, jadi kita pakai 2 akses timbangan supaya nggak keliru. Nah, kita akan coba brewing, cukup tarik tuas yang ini. Sambil diliatin detiknya berapa. 0 sampai 5 nggak akan ngitung, 6 terus dia netes atau tidak, atau netes lebih cepat atau lebih lambat, sambil hitung aja dalam hati. Terus sambil diliatin si manometernya apakah sudah ideal atau belum. Mulai ya. Nah, di tetesan pertama di detik ke-6 persis, benar nggak Val? Manometernya lihat, cantik banget, pas di sini. Nah, sambil kita lihat hasil ekstraksinya di 36 mili, kita akan berhentikan di detik ke 24.
Nah, ini netes sedikit di 37,5 detik 24, lihat. 37,9 naik terus karena masih agak netes, ada sisa sebelumnya. Nah, ini kita take down, terus kita pindah ke timbangan yang satu lagi. Kita pastikan ini benar, dan body heart kremanya bagus, 38 mili di sini. Dan stabil antara kiri dan kanan, levelnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini espresso yang ideal. Kalau dicobain, tekstur espresso ini akan creamy, agak tebal gitu ya. Terus dia akan balance antara body, heart, krema, itu akan kelihatan jelas pada saat tadi diekstraksi. Terus ini karena kita pakai special blend, 70 Robusta, 30 Arabica yang memang diperuntukkan untuk es kopi susu gitu ya, atau kopi susu kekinian, atau memang buat hot cafe latte yang memang harus dengan susu gitu ya, lebih baiknya. Ini kremanya tebal banget gitu. Nah, kita akan coba cek satu-satu. Di kiri itu ada berapa gram, di kanan ada berapa gram ya, sambil saya bikin 2 cangkir ya, cafe latte cup sedang sama cafe latte cup besar. Nah, kita cek di sini yang satu, kita taruh dulu. Harusnya nggak beda jauh, bedanya paling 1-2 gram paling jauh. Nah, putar dulu. Akan gendang. Putar dulu akan gendang ya. Noval biasa goyang sama biduan ya. Nah, lihat kremanya masih ada dan bagus. Yang satu 19,7, yang satu 17,7. Benar, bedanya cuma 2 ya. Gitu. Dan memang hasilnya bagus, lihat. Kremanya masih ada di situ kan. Sudah, espresso idealnya seperti itu saja. Kita akan coba buat cafe latte yang udah ada, biar nggak mubazir. Sebentar, saya ambil susunya dulu. Dan kali ini kita nggak lakukan brewing dan steaming secara bersamaan dengan Milesto seperti biasanya, karena memang fokusnya mau ke espresso saja gitu. Dan espressonya alhamdulillah brewingan pertama langsung bagus ya gitu. Dan memang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk melakukan brewing dengan Milesto. Yang penting variabel-variabel dasarnya, dari mulai grind size, terus dose-nya, terus stampingnya benar, lalu dapat variabel timer dari si mesin sama si manometer dengan pressure gauknya sampai di titik yang tadi sudah ditentukan gitu. Kalau nanti memang sedikit goyang tapi hasilnya tetap benar, misalkan di sini goyang nih sampai ke merahnya kebangetan atau sampai ke atasnya merah misalkan, tapi hasil brewingnya tetap benar, itu sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan besar si pressure gauknya memang manometernya memang sudah tidak optimal lagi. Jadi fokusnya lebih ke timer dan hasil timbangan ya. Gitu. Dan ini hanya pembantu saja, hanya membantu. Kita coba steam. Steamnya boleh dilihat tuh, mantep juga nih. Mesin kopi under 20 jutaan, 10 jutaan lebih doang ya, bisa punya brewing secantik itu, terus bisa punya power steaming yang menurut saya ini nyaman. Jadi kalau dibilang ini matanya 1 dan dapat mata tambahan 3 gitu, terus buat steam enak banget, apalagi buat kita yang masih belajar buat bikin latte art, ini enak banget. Oke, mulai panas, 3, 2, 1, selesai. Kebetulan ini lagi ada customer yang lihat kemasan, jadi saya akan buatkan untuk beliau cafe latte cup besar ya. Nanti langsung live aja kasih ke beliau biar beliau kaget. Oke, plus bagus banget Val, lihat Val. Ya enggak? Buatan saya, Pak. Oish, buatan saya kata Noval. Iya bener Val, buatan saya. Glossy, shiny. Nah, mulai ya. Mixing dulu. Ya, bikin yang gampang aja lah, wing tulip lah ya.
Oke, ya lumayan. Oke, langsung kita kasih aja ke sini. Pak dari tadi kan ngomong terus. Iya, silakan Pak nikmati Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut sobat JPW. Jadi simple. Jadi kesimpulannya brewing espresso dengan menggunakan Milesto Eliane mudah gitu. Jadi mudah banget gitu ya. Nggak terlalu sulit karena indikatornya udah banyak, dan kalau grinder sobat JPW juga proper itu jauh lebih gampang karena si mesin ini sebenarnya adalah melakukan output dari input yang kita lakukan. Nah, inputnya apa? Tadi grind size yang dilakukan oleh JX700. Kalau grind size-nya udah bener, terus dose-nya udah pas, tampingnya udah bener, hasilnya pasti bagus sebagus tadi. Gitu. Oke, saya rasa demikian dulu untuk tips untuk melakukan brewing espresso yang proper dan ideal menggunakan Milesto Eliane ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat sobat JPW semua. Terima kasih sudah menonton konten saya saat ini, dan sampai jumpa di konten-konten JPW Indonesia selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih sobat JPW.